Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Muhammad Kurniawan Azizi, calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jombang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Adapun latar belakangnya, budaya positif di sekolah masih dipahami sebatas peraturan, hukuman, dan sanksi, sehingga belum bisa memunculkan motivasi intrinsik warga sekolah untuk menjalankan nilai-nilai kebajikan universal. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan aksi nyata pengimbasan ide yang bisa memunculkan kesadaran dan bisa memanfaatkan informasi untuk memaksimalkan motivasi intrinsik murid dan membangun disiplin positif di sekolah. Tujuan dari rancangan tindakan ini adalah meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang pentingnya budaya positif, kemudian menumbuh kembangkan motivasi intrinsik murid melalui kesepakatan keyakinan kelas. Tolak ukur terlaksananya kegiatan diseminasi tentang pemahaman budaya positif di sekolah. Yang kedua, terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan antara wali kelas dan murid. Ketiga, terwujudnya komitmen warga sekolah dalam menjalankan keyakinan kelas atau sekolah yang telah disepakati. Dan yang keempat, terwujudnya sekolah aman, nyaman, dan berpihak pada murid dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Lini masa. Pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wali kelas. Yang kedua, melakukan diseminasi konsep budaya positif. Dan yang ketiga, menyusun keyakinan kelas. Adapun dukungan yang kami butuhkan adalah yang pertama, dukungan dari kepala sekolah. Yang kedua, dukungan dari wali kelas. Yang ketiga, dukungan dari rekan guru. Yang keempat, dukungan dari murid. Dan yang kelima, dukungan berupa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDN di Purapah 2 Bapak Yogi Wicaksono, tak lupa kepada segenap dewan guru dan rekan-rekan pegawai yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk mengikuti diseminasi budaya positif SDN di Purapah 2. Semoga hadir kita di tempat ini dapat membawa keberkahan dan dapat meningkatkan mutu kualitas pembelajaran di SDN di Purapah 2. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dewan guru yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Fatihah dengan harapan semoga diseminasi ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, langsung kita mulai untuk diseminasi budaya positif. Namun sebelumnya, perkenankan kami membukanya dengan ice breaking terlebih dahulu supaya suasananya lebih cair, ya Pak. Oke. Yuk senyum selama 30 detik. Oke. Sekarang jangan senyum dulu Pak Khalid. Belum mulai. Sekarang senyumnya ada aturan, oke. Coba yang sudah bergandengan berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan. Sudah siap? Ini syaratnya saling memandang mata.
Iya. Belum dimulai sudah senyum begini. Sudah? Saya hitung 1, 2, 3. 30 detik. Bumi tidak lihat sudah. Oke, sudah. Mari ke depan lagi. Bagaimana Bapak Ibu SPDP-nya? Mengharukan. Mengharukan nih. Belum dimulai sudah tertawa. Terima kasih Bapak Ibu. Itu SPG, sekedar SPG. Dan kita mulai destinasi ini dengan kesepakatan forum destinasi supaya nanti pertemuan ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk kesepakatannya, yang pertama nanti menghargai pendapat orang lain. Sepakat atau tidak, Bapak Ibu? Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Nanti kalau ada temannya berpendapat, maka kita sepakat ya untuk mendengarkan dengan baik. Yang ketiga, mengikuti forum dengan ceria. Syaratnya ini ceria, walaupun kita dalam kondisi sakit, gergesi, sariawan dan lain sebagainya. Nanti kita usahakan untuk mengikuti forum ini dengan ceria. Untuk kesepakatannya, bagaimana? Bagaimana ada yang ditambahkan atau yang dikurangi? Pas, cukup ya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat penggerak, perkenalkan saya Muhammad Kurniawan Azizi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ini terkait guru penggerak, nanti saya doakan teman-teman segera menyusul. Aksi nyata diseminasi budaya positif SDN Cipura Pak 2. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Apa saja konsep-konsep intinya? Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam segitiga restitusi. Jadi guru yang baik nanti dapat mewujudkan budaya positif. Namun sebelum kita mewujudkan budaya positif, kita perlu minimal mengetahui konsep-konsep inti yang jumlahnya ada 6 ini. Pak, ini boleh ditawar apa tidak? Misalnya satu saja bagaimana? Boleh tidak? Boleh, tapi belum lengkap. Lebih baiknya lagi, lebih optimal lagi nanti kalau kita mengetahui 6 konsep inti tersebut. Ini. Coba sebelum materi pertama disiplin positif, di sini ada tantangan Bapak Ibu. Coba Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi di situ ada gambar tangan mengepal. Nanti masing-masing bangku ya mencoba menjadi A dan menjadi B. Si A tugasnya itu mengepalkan tangannya. Kenapa mengepalkan tangannya? Karena membayangkan di dalam kepalan tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga yang harus dijaga. Kemudian tugasnya B membuka. Membuka dengan segala cara. Boleh dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Ini yang terakhir ini saya setuju. Bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Coba sekarang bisa dilakukan masing-masing bangku. Oke, silakan sepakati siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi B. Masing-masing bangku. Oke, silakan sepakati siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi B. Oke. Sudah? Jangan menjadi A semuanya.
Nanti tidak jalan. Sudah? Iya, sudah. Ini benar loh ya ini ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Silakan dibuka. Oke. Sudah terbuka, amin. Belum? Oh belum. Oh ditaruh sini. Boleh. Dibuka. Sudah terbuka? Sudah terbuka. Oh kasih uang. Sudah. Oke bagus. Ada yang sudah terbuka Bapak Ibu? Terbuka semuanya. Itu siapa yang menjadi B tadi? Jadi kan B. Caranya bagaimana dengan buka? Dilus-lus terus terbuka. Luar biasa. Kalau Pak Gobur, yang B Pak Ali. Jadi kan apa? Caranya bagaimana supaya bisa membuka? Menawari sesuatu. Ini sesuatunya ini. Rahasia. Menawari sesuatu. Kalau Pak Yusuf dengan terbuka atau tidak ya? Tidak bisa terbuka. Tidak. Ternyata tenaganya kalah yang buka. Ya. Kenapa jenengan tidak buka Pak Yusuf? Iya, betul sekali. Ada sesuatu yang sangat berharga yang harus dijaga oleh Pak Yusuf. Jadi kan tadi berusaha semaksimal mungkin gitu. Padahal usahanya sudah maksimal. Orang ini. Kalau Buwi tadi terbuka atau tidak? Oh tidak. Oh, Bu Puji tenaganya itu sama kuatnya dengan Pak Yusuf. Coba, ini tadi pertanyaan saya sudah saya tanyakan. Jadi dalam kegiatan ini langsung kita ke poin 3 saja. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrolnya untuk membuka atau menutup kepala tangan tadi? Nah, si A itu siapa yang memegang? Ada yang membuka, ada yang tidak bisa terbuka. Yang mempunyai kontrol itu siapa? Diri kita sendiri. Ini juga sama dengan murid kita. Kita paksa murid kita untuk mengikuti peraturan sekolah. Tapi kalau muridnya sendiri tidak mau mengikuti apa yang bisa kita lakukan. Terus bagaimana Pak mendisiplinkan siswa kalau seperti itu? Caranya bagaimana? Kita harus menggunakan pendekatan. Jadi kita mendidik anak tidak asal-asalan. Dan ya, nanti kita jelaskan satu persatu di belakang. Selanjutnya, seorang psikiater pendidikan bernama Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ternyata saya sendiri juga sering melakukan miskonsepsi, mempunyai pandangan yang salah tentang pendidikan. Yang pertama, guru mengontrol murid. Ini miskonsepsi, bukan guru yang mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kita tangani itu adalah siswa yang punya kontrol sendiri. Yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif di sini yang dimaksud adalah bujukan. Kita menginginkan anak ini mengikuti disiplin tapi dengan bujukan. Itu maksudnya. Dalam jangka waktu tertentu mungkin murid tersebut akan menyadarinya. Dan kalau dia sudah mengetahui bahwa gurunya, oh aku ternyata tadi dibujuki guruku,
Maka pada saat itu dia akan mencoba menolak bujukan kita tersebut. Ini juga padahal caranya sudah hati-hati sekali dia, sudah melalui bujukan. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Kita ingin misalnya anak ini melakukan mematuhi peraturan, tapi dengan cara dikritik. Apa dampaknya? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Identitas gagal ini maksudnya bagaimana? Mereka akan belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Ya, contohnya bagaimana? Oh, pancing arek goblok bijak ya. Itu juga kata-kata goblok itu nanti akan tertanam dalam diri murid dan akan dikembangkan dalam dirinya. Dan akhirnya menjadi karakter, dia akan menjadi goblok. Yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga jangan dilakukan Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu yang keempat ini jarang sekali melakukan, tapi perlu saya jelaskan. Jadi orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi pernah saya menangani anak di sekolah kita ini, ya. Kemudian anaknya itu sampai saya paksa. Ternyata ada muncul dia mau berbuat agresif, ya, sampai mau berbuat agresif. Akhirnya saya telah diri saya refleksi. Oh, ternyata benar orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksa. Yang baik bagaimana Bapak Ibu? Yang baik adalah kita memberi teladan. Ini yang perlu kita ubah paradigma yang selama ini kita gunakan, yaitu stimulus respon. Perlu kita rubah paradigma kita menjadi teori kontrol. Bagaimana teori tentang stimulus respon dan teori kontrol? Yang pertama, ciri-cirinya. Stimulus respon itu berpandangan realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Masing-masing anak kebutuhannya berbeda. Saya pernah dalam baris berbaris saya membawa peluit Bapak Ibu. Peluit itu saya kan peluit ada sangkutan saya pakai sekali untuk mengumpulkan anak-anak. Kemudian ada salah satu anak menghampiri saya. Dia sepertinya ingin meniup peluit itu juga, sama seperti saya. Yang lain diam semuanya. Oh, berarti ada anak yang kebutuhannya berbeda. Yang lain baris semuanya, yang satu tidak baris. Dalam hati saya, oh mungkin anak ini kurang kasih atau kurang diperhatikan. Dia mencari perhatian pada gurunya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama untuk teori respon. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Coba perhatikan Bapak Ibu. Di sini ada gambar. Ada gambar dua orang. Ada yang sebelah kanan, ada sebelah kiri. Kemudian di bawahnya itu ada sebuah angka di lantai ini. Maka orang yang ada di sebelah kiri itu memandang angka yang ada di lantai itu adalah angka 6. Sedangkan orang yang sebelah kanan tidak, itu bukan angka 6 tapi angka 9. Siapa yang benar? Sama benarnya. Jadi suatu hal itu bisa dimaknai berbeda tergantung sudut pandangnya.
Orang sebelah kiri mengartikan itu 6 karena memang dia melihat angka 6 di sebelah kiri. Orang yang ada di sebelah kanan melihat angka itu adalah angka 9 karena memang yang terbentuk angka 9. Tergantung persepsinya. Ya, ini nanti yang terakhir, kalau dibaca nanti lama, yang terakhir untuk stimulus respon model berpikir menang kalah. Tapi kalau teori kontrol model berpikirnya menang. Ada anak bertengkar. Pasti kita menganalisis siapa yang benar, siapa yang salah. Benar atau tidak Bapak Ibu? Benar. Tapi sekarang jangan seperti itu. Yang benar bagaimana? Ayo kita pahami kenapa si anak ini bertengkar. Alasannya apa? Ya, kita cari tahu latar belakangnya. Oh, mungkin anak ini ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nanti kebutuhan manusia nanti dijelaskan di belakang. Setelah kita mengetahui kebutuhannya, maka kita bisa menganalisis apa? Solusi dari permasalahan itu. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Jadi semuanya menang. Yang satu menang, yang A menang, yang B juga menang. Ini namanya win-win solution, bukan winning. Win-win solution. Ini yang kedua, ada gambar lagi. Tadi yang sebelah kiri tadi sudah diperhatikan yang sebelah kanan. Orang yang di sebelah kanan, gambar yang di sebelah kanan itu ada orang yang berbeda persepsi tentang jumlah dari benda yang ada di hadapan mereka. Orang yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri menghitungnya ada 4 batang kayu. Benar atau tidak? Benar ya. Tapi sebelah kiri 4 dari rokok. Ini itu 3. Benar enggak? Benar. Jadi siapa yang benar, siapa yang salah tidak perlu kita perdebatkan. Semuanya benar. Tinggal kita menjelaskannya bagaimana. Yang pertama, konsep inti yang pertama yaitu disiplin positif. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah, ini bahasa Jawanya, mardika iku jarwanya ora mung lepasing pamrih ing uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah atau dari jajahan saja, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau dia masih belum bisa memerintahkan diri sendiri untuk berbuat baik, berarti belum merdeka. Tapi nanti supaya kita bisa menerapkan disiplin positif, kuncinya kita sendiri harus melakukan disiplin positif itu terlebih dahulu. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan universal. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi disiplin positif itu nanti akan menumbuhkan motivasi atau dorongan internal atau dorongan yang muncul dari dalam dirinya sendiri, tidak karena paksaan, ujian ataupun hukuman. Kalau paksaan dan hukuman itu kan konotasinya negatif, tapi kalau ujian konotasinya positif. Namun itu nanti akan membuat efek negatif kalau kita terapkan. Maka dari itu semua paksaan, ujian dan hukuman termasuk motivasi eksternal.
Disiplin positif dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan tujuan mulia itu adalah terkandung dalam 6 elemen profil pelajar Pancasila. Apa saja? Sudah hafal ya Bapak Ibu? Yang pertama beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat bergotong royong. Yang kelima kreatif. Dan yang keenam bernalar kritis. Itu adalah disiplin positif. Kita lanjutkan Bapak Ibu, apa ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Lanjut ke motivasi perilaku siswa. Ini penting sekali. Motivasi perilaku manusia ini adalah sesuatu yang mendasari murid-murid atau manusia itu melakukan suatu tindakan. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Benar ya Bapak Ibu? Ya. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Betul ya? Ternyata menurut ini profesor lagi namanya Dian Gosen, motivasi perilaku manusia itu didasarkan atas 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kita ilustrasikan, kita kembalikan kepada lembaga kita. Jadi anak-anak itu kenapa kok melakukan sesuatu atau melakukan kedisiplinan itu? Yang pertama, mungkin anak-anak itu takut ketidaknyamanan atau takut dihukum oleh Pak Aziz misalnya. Waduh kok gak ngene nanti dihukum Pak Aziz. Itu motivasi yang pertama. Motivasi sesuatu atau melakukan kedisiplinan itu. Yang pertama, mungkin anak-anak itu takut ketidaknyamanan atau takut dihukum oleh Pak Aziz misalnya. Waduh kok gak ngene nanti dihukum Pak Aziz. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pernah ya kita memberikan sesuatu, nanti silakan. Yang sekarang disiplin, lengkap atributnya, saya beri penghargaan berupa ini. Ya, pernah ya? Saya juga pernah. Itu juga ada di sini. Yang terakhir, ini adalah motivasi yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari ketiga motivasi ini, motivasi yang terakhir adalah motivasi yang paling baik. Motivasi yang paling baik. Sekarang kita masuk dalam hukuman, penjelasan tentang hukuman, sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Apa itu hukuman, Bapak Ibu? Penjara. Ada kaitannya dengan penjara atau pidana. Apa hukuman Bu? Sanksi Pak, sanksi pada anak-anak ketika mereka itu berbuat yang
Tidak sesuai. Oke. Kalau Pak Yusuf, konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang membuat kita jerah, betul. Buin tadi juga betul sekali. Hukuman. Konsekuensi. Sesuatu hal yang harus diterima. Bagus sekali. Betul. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini hukuman. Ciri-cirinya hukuman itu adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba dia dihukum dan tidak dilibatkan dalam hukuman itu. Tidak dilibatkan. Misalnya ada peraturan sekolah, siapa yang membuat peraturan? Murid dilibatkan atau tidak? Tidak. Tapi anak-anak nanti kalau melanggar peraturan dihukum apa tidak? Dihukum. Itu namanya hukuman. Hukuman bersifat satu arah. Tadi yang saya jelaskan. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu juga hukuman. Jadi hukuman itu tidak selalu fisik, Bapak Ibu ya. Lari mengelilingi lapangan, pos A, kemudian ada lagi menulis. Saya tidak akan mengulangi ya pelanggaran ini dan lain sebagainya. Membersihkan WC, ya, contohnya itu nama contoh dari hukuman. Yang kedua, konsekuensi atau sanksi. Sanksi itu sudah terencana atau sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Makanya ada namanya peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu peraturan kelas. Ya, kalau kita pernah menerapkan siapa di kelas harus seperti ini. Jadi kalau anak-anak tidak melakukan kesepakatannya, maka guru bisa mengontrol dari kesepakatan itu. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kalau hukuman tidak nyamannya dalam jangka waktu yang panjang. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi kalau hukuman tadi konsekuensinya ketidaknyamanannya itu pasti dalam jangka waktu yang panjang. Dulu saya masih ingat di sekolah pada saat saya SMA, saya pernah dihukum karena telat. Sampai saya ingat Bapak Ibu, hukumnya berupa apa, kemudian gurunya bahkan nama saya, ya, sampai sekarang. Itu artinya hukuman buat rasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang lama. Misalnya, contohnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor dan mengevaluasi murid. Ini ada kuis Bapak Ibu, bisa langsung dijawab ya. Ada 4 pertanyaan. Kasus pertama itu termasuk hukuman atau konsekuensi?
Coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menulis. Coba kita lihat jawabannya. Konsekuensi karena terlambat. Ini mungkin sudah ada kesepakatan sebelum sehingga ini dinamakan dengan konsekuensi. Karena dia terlambat, mungkin sudah sepakati bersama. Kalau terlambat biasanya kita membuat peraturan kelas itu. Kalau telat, sanksinya, konsekuensinya apa. Maka ini mungkin seperti itu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi? Iya, betul sekali, hukuman. Tadi sudah saya jelaskan ya, hukuman sama konsekuensinya. Untuk membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Betul sekali. Yang terakhir, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Betul sekali. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Selanjutnya, masih ada. Masih banyak. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Konsekuensi. Kita lihat. Tuh, betul. Selanjutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Sudah mulai paham ya Bapak Ibu. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kita lihat, ternyata hukuman. Ya. Apa? Bertelanjang kaki. Jadi hukumannya berupa fisik. Jadi konsekuensi itu dia bertanggung jawab dan tidak menyakitkan. Menyakitkan tapi dalam jangka waktu pendek. Yang berdiri di kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat hukuman. Hukum fisik. Baik Bapak Ibu, tadi hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita masuk pada restitusi, yaitu penanganan murid yang paling ideal saat ini daripada hukuman dan konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok orang dengan karakter lebih kuat. Jadi pada saat restitusi ini guru tidak harus ngoyo Bapak Ibu. Ngoyo bagaimana? Ini seharusnya kamu seperti ini tidak seperti itu. Tapi kita hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan supaya anak itu supaya anak itu bisa berpikir, oh saya ingin jadi orang yang seperti ini. Sehingga itu nanti akan muncul dorongan intrinsik dari dalam diri anak itu sendiri. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Materi yang kedua. Tidak ada dengan materi yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sebenarnya nanti saya ingin praktek, tapi mengingat waktunya tidak memungkinkan, maka tidak akan saya lakukan praktek keyakinan kelas. Kenapa? Karena di sini wali kelas 2, wali kelas 3, wali kelas 4 dan wali kelas 5, wali kelas 6 juga sudah ada di sini. Jadi nanti harapan saya
setelah praktek nanti Bapak Ibu wali kelas bisa mempraktekkan membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Tapi nanti harapan saya ini tetap dilakukan di kelas masing-masing walaupun tidak dipraktekkan. Keyakinan kelas, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor? Keyakinan apa yang ada di situ, Bapak? Lapas saya aku kudu gawa helm pas sepeda motoran. Keyakinannya apa? Ben selamat, keamanan. Ya, walaupun kita tidak mengharapkan hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, tapi kita harus sedia payung sebelum hujan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Keyakinan apa yang ada di situ? Kesehatan. Ya, ini sudah tampak ya. Untuk kasus yang pertama biar selamat, biar aman. Yang kedua menjaga kebersihan dan kesehatan. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kesepakatan, namanya kesepakatan itu ada dua pihak. Ada pihak guru dan ada pihak murid. Ya, pihak guru dan pihak murid itu harus menyepakati suatu keyakinan. Suatu keyakinan yang dianggapnya baik dan mendorong terwujudnya pembelajaran di sekolah. Menyepakati. Intinya itu, Bapak. Jadi ada dua belah pihak yang melakukan kesepakatan. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Saya tambah lagi, tidak diperkenankan menggunakan kata negatif. Ya. Jadi keyakinan kelas, pernyataan universal umum saja. Misalnya, contoh, kita buat keyakinan kelas menghargai sesama teman, itu contohnya. Kalau ini termasuk keyakinan atau bukan? Tidak boleh merokok di dalam kelas. Bukan. Kenapa? Karena menggunakan kata tidak, kata negatif. Ya, tidak merokok di dalam, tidak boleh merokok di dalam kelas. Itu bedanya yang inti. Selanjutnya, keyakinan kelas sudah saya terapkan di saya kelas 6. Ya, bisa diperbesarnya. Tertanda, ini wali kelasnya, kemudian di sini ketua kelas dalam Erigo, kemudian di sini Ahmad, wakil ketuanya, sekretarisnya Seril, bendaharanya Noval. Tidak ada. Alhamdulillah. Cuma ini saya kata negatifnya, yang poin 3, tidak boleh menghina. Pada saat itu memang sering pembulian, saling menghina. Ini semuanya artinya sudah memenuhi kriteria kesepakatan kelas. Sudah saya buat Pak Edi. Alhamdulillah. Ya, nanti silahkan Bapak Ibu wali kelas boleh diterapkan di kelasnya masing-masing membuat keyakinan kelas. Ini untuk contoh-contoh keyakinan kelasnya. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, dan seterusnya. Hormat, bekerja, dan seterusnya.
sebelum beralih ke materi selanjutnya, ini ada es breaking, biar cair. Coba perhatikan di sini. Pagi, siang, malam. Kalau saya bilang pagi, nanti Bapak Ibu tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau malam, tepuk 3 kali. Siap ya? Yang salah dihukum. Nah, 3. Nyanyi. Betul. Boleh menghukum. Oh iya, tidak boleh menghukum. Penerapan yang salah. Oke, Bapak Ibu siap ya? Saya coba pagi, siang, malam. Wih, konsentrasi kabeh. Pagi, siang, malam, siang. Oke, sing salah. Oke, hebat sekali Bapak Ibu. Terima kasih. Kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia. Ini yang saya katakan tadi. Pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Apa kebutuhan dasar? Apa saja sih Pak kebutuhan dasar? Jadi pada saat anak itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, misalnya anak ini nakal, pada dasarnya anak itu karena dia gagal memenuhi kebutuhan, salah satu kebutuhan dasar mereka. Misalnya si Ragil misalnya kelas 1. Kenapa Ragil itu kok nakal, senang tukaran dan lain sebagainya? Berarti menurut teori kebutuhan dasar ada kebutuhan yang tidak terpenuhi yang ingin dicari oleh Ragil. Apa saja kebutuhan dasar itu? Ada 5 Bapak Ibu ya. Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, kebutuhan ingin kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga ingin penguasaan, yang ketiga kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Ada studi kasusnya. Coba perhatikan. Ibu Zulaiha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apa Bapak Ibu yang Anda lakukan? Misalnya menghadapi anak seperti Tommy. Ini yang calon guru. Coba, Mas Agung. Apa yang Anda lakukan? Anak-anak mau makan. Memberi masukan atau mengarahkan kepada Tommy, karena Bu Zulaiha ini adalah wali kelas. Bagus sekali. Ada jawaban yang lain, Pak Yusuf? Yang biasa minta makan siang itu namanya Tommy, tapi yang saya ternyata rasanya Doni. Oh iya, ini salah ketik Tommy. Tapi ini tidak ada Doni. Oke, Doni kita anggap adalah Tommy. Oke. Jadi kalau untuk mengatasi Tommy, salah satunya bisa kita bawakan bekal untuk Tommy yang memang kemungkinan besar belum melakukan. Berarti wali kelasnya membawakan bekal untuk Tommy. Ya. Bagus sekali. Bagaimana Pak Robert? Setuju yang mana? Atau mungkin punya jawaban yang lain? Gitu. Mungkin wali kelas bisa berkoordinasi dengan
oleh murid ya, atau orang tua dari Tommy bahwasanya mungkin kebutuhan Tommy pada saat makan siang itu disiapkan oleh orang tuanya karena tidak menggalakkan Tommy akan yang merasa mungkin Bagus ya. Jadi tiga jawaban tadi baik-baik semuanya. Jadi kalau Pak Agus pendekatannya sebagai siswa, dia mencari dan beri arahan kepada siswa. Kemudian Pak Yusuf bersama dengan Pak Agus. Bahkan Pak Yusuf ini lebih baik lagi. Kenapa? Karena beliau mau membawakan bekal untuk Tommy setiap hari. Dan kalau itu saya bayangkan Pak Yusuf, betapa kita itu memberi teladan. Kalau itu kita lakukan terus tanpa diketahui oleh orang tuanya, nanti kita sendiri yang ya sambat. Pasti saiki akeh pasti kroso begini, ya, kroso mesti. Dan yang paling bagus untuk dilakukan mungkin kita perlu berkoordinasi dengan wali murid. Betul sekali. Menyampaikan permasalahannya, duduk perkaranya bagaimana. Kemudian kita jelaskan dengan baik, kita ajak wali murid untuk mencari solusi yang terbaik. Sudah selesai. Ini studi kasus. Tapi karena ini adalah kebutuhan, apa kira-kira kebutuhan yang terakhir ya? Kira-kira apa alasan yang mana tadi? Apa alasan Doni melakukan hal itu? Karena lapar, Pak. Karena lapar. Kalau lapar itu berarti kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Iya, kebutuhan dasar untuk hidup. Terus bisa. Coba kita analisis kasus ini. Alasan pertama, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nek lesu, nek krasa lesu ya engko carane kaya apa? Cek ben aku iso mangan nggo ngroyok bae modal dan lain sebagainya. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya ketika memperhatikan dia. Bisa jadi kan ya, Tommy ngeroyok panganane koncone, cek ben diperhatek. Jadi temannya melaporkan setelah diambil paksa itu, temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi dia ingin diperhatikan, bukan rasa lapar. Berarti kebutuhan yang ingin Tommy penuhi dalam kasus ini adalah ingin kasih sayang dan diterima. Ini dia diterima. Saya sering belajar di kelas 1 itu dengan Ragil, Pak. Saya itu Ragil itu saya analisis terus. Bahkan kemarin pada saat bertengkar dengan temannya itu saya ikuti saja. Tapi bagusnya Ragil itu dia mau bercerita. Tidak ditanya pun dia cerita. Kenapa kamu kok seperti itu? Saya tanya terus. Akhirnya saya terapkan restitusi. Alhamdulillah ini ada Pak Yusuf waktu itu. Kemarin Pak Yusuf ya. Nah kalau kamu seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Ya itu Pak, seperti itu. Ya sudah, setelah ini kamu menghampiri Cindy karena bertengkarnya dengan Cindy. Kamu menghampiri Cindy dan minta maaf. Oke, gitu. Ya oke, langsung berangkat. Kemudian alasan Tommy yang ketiga,
karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yang berupa kekuasaan. Karena dia merebut itu karena dia ini dianggap penguasa. Berarti kebutuhan itu yang ini dipenuhi Tommy. Yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya yang berupa kebebasan. Dia ingin bebas memilih menu, tapi tidak terpenuhi karena bekalnya sama. Yang kelima, karena dia melakukannya karena iseng. Ada anak ini. Ya kadang kita juga menemui kasus seperti ini, iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya yang berupa kesenangan. Dia senang. Maka perlu sekali kita mengetahui 5 dasar kebutuhan manusia ini untuk menangani permasalahan-permasalahan yang tidak kita prediksi, yang tidak bisa kita prediksi setiap hari muncul. Yang keempat, jadi dari 6 konsep ini yang keempat. Dari sini ada yang tanyakan mengenai kebutuhan siswa? Tidak. Bu Puji? Bu Wi? Selanjutnya, konsep ini yang keempat yaitu posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi itu ada 5, Bapak Ibu. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa Pak maksudnya? Saya kok semakin bingung di sini. Ada guru itu kadang-kadang menggunakan kontrolnya dengan hukum terus. Ada yang guru menggunakan kontrol merasa bersalah. Contohnya, ayolah bantu Bapak, aku ini kok di sini kepala sekolah. Ya, jadi dia merasa bersalah. Ini kontrol, salah satu kontrol. Bagus enggak? Bagus, tapi masih ada yang lebih bagus. Yang ketiga, kontrol teman. Kalau kita dengan teman, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pernah enggak kita menyakiti teman? Tidak, menganggap murid kita itu sebagai teman, nek ngandani. Enak guyon-guyon aneh barang. Allah gitu saja kok dipikir, gitu contohnya. Tidak usah dipikir, tidak apa-apa. Tidak usah dipikir, konsoli dewi. Ya, bedino betul masuk tukaran. Nah, itu namanya posisi kontrol teman. Yang ketiga, pemantau. Guru sebagai pemantau. Dia guru ini sudah cukup bagus Bapak Ibu. Guru ini menggunakan data-data yang dibutuhkan. Jadi misalnya seperti si A, si B, si C telah melanggar aturan sebanyak 3 kali, dia tahu. Dan data itu digunakan untuk mengontrol siswa. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini yang paling ideal sementara ini. Bagaimana manajer itu? Manajer itu mewujudkan siswa bisa memilih dirinya sendiri untuk berbuat kebaikan. Caranya bagaimana? Nanti di belakang. Kalau saya jelaskan lama sekali Bapak Ibu, di sini bisa dilihat sendiri. Untuk posisi penghukum, identitas gagal di sini ya. Ini identitas gagal, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Identitas berhasil, ini teman, pemantau, dan
identitas berhasil kontrol diri. Ini motivasi intrinsik itu adalah manajer. Nanti kita jelaskan pada waktu yang berbeda. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Posisi kontrol restitusi yang kelima ini ya. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang paling ideal. Ya. Coba Bapak Ibu pikirkan, refleksi diri sendiri. Saya selama ini menggunakan posisi kontrol yang mana? Ya. Mana yang sering kita gunakan? Bisa enggak? Bagaimana caranya saya menggunakan berpindah posisi kontrol dari kontrol teman misalnya menjadi kontrol manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi tadi yang saya katakan. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya, ini segitiga restitusi, materi yang terakhir, insya Allah ini. Segitiga restitusi. Pada saat kita menangani masalah atau permasalahan siswa, ini saya sangat direkomendasikan menggunakan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu menggunakan 3 tahap. Yang pertama, tahap menstabilkan identitas dasar dasar, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, misalnya ada anak bertengkar, lalu saya bertengkar, ini Pak, ya apa? Saya dihina, oke lah. Tapi setelah dihina saya pukul anaknya. Terus bagaimana untuk menstabilkan identitas anak ini pada saat masih panas? Misalnya namanya Ragil, kita dekati Ragil. Menjaga harga diri itu penting. Nah, kita tinggikan dulu, penting. Tapi apakah kita harus melakukan melakukan kekerasan? Nah, kita beri pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu. Akhirnya kan turun kan anak itu, pasti turun. Ini namanya dengan menstabilkan identitas. Jadi identitasnya stabil. Berbuat salah adalah hal yang manusiawi. Ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif atau teori kontrol, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi kita mengakomodasi apa sih kebutuhan anak yang ingin dipenuhi. Anak ini apa sih kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kemudian caranya bagaimana? Dengan pertanyaan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya, dan atau kamu genio kok kamu melakukan itu. Itu Ragil itu saya analisis terus. Nah ini Pak, dia langsung membuka jawaban-jawaban. Ini Pak, ini seperti ini. Bagus sekali. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah dia mengakui kebutuhannya, maka kita kaitkan dengan keyakinan yang telah diyakini. Kira-kira kita tanya saja, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Kalau keyakinannya sudah terbentuk, itu cocok enggak ini? Nah, itu baik apa tidak? Seperti itu saya tanya. Terakhir, baik apa tidak? Seperti itu. Ya tidak Pak. Kamu ingin jadi anak yang pintar atau anak yang nakal? Jadi anak yang pintar, gitu, dan sebagainya.
Akhirnya sudah, keyakinannya sudah dapat. Akhirnya tinggal mengarahkan anak itu pada perbuatan yang baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan sebelum saya akhiri, ada yang perlu ditanyakan, silakan. Kita itu akan membingungkan Pak kalau hanya diberikan pengertian dan juga teori. Mungkin panjenengan nanti punya video praktek dari restitusi, gitu ya. Nanti bisa dibagi ke teman-teman begitu. Mungkin untuk kemas baca atau sekarang di Bapak. Terima kasih Bu Win masukannya. Ini di sini saya punya saya pada saat menangani studi kasus, tapi saya tawarkan karena ini waktunya sudah siang sepertinya ini, Bapak Ibu juga sudah tadi pagi sudah beraktivitas luar biasa. Ini saya tampilkan sekarang atau pada pertemuan yang akan datang, Bapak Ibu? Yang akan datang ya, silakan. Oke, terima kasih Bu Win usulannya. Atau nanti bisa saya sampaikan, saya share di grup WhatsApp, betul ya? Supaya kita bisa mempunyai gambaran yang lebih jelas. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi yang perlu ditanyakan, Bu Puji? Takut ya? Terima kasih. Akhirnya saya pribadi Bapak Ibu mengucapkan banyak terima kasih dan berharap semoga apa yang tadi disampaikan ada guna dan manfaatnya untuk kita dan khususnya untuk lembaga tercinta kita SDN di Purapa 2. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menutup kegiatan ini saya minta dengan hormat kegiatan ini ditutup dengan doa kepada Bapak Bapak Muhammad Yusuf SPD, Bapak Ahmad Yusuf, guru mulak keagamaan, untuk memimpin doa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكر الحمد النائم الحمد مزيدا. يا ربنا لك الحمد وما ينبغي لجلالك سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا في أولادنا وتلامذنا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد لنا نوتينا بها من جميع الأعمال والآفات وتقبل لنا من الحاجات وتطهرنا برجل سيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بجل الغايات من جميع خير الحياة والحياة لنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.